Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Aziza Sofiatur Rahma, mahasiswi kelas BKI 3A, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, akan menjelaskan tentang mata kuliah logika untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah logika, yang dimulai dengan sejarah logika. Logika sendiri dimulai sejak Thales dari tahun 624 sebelum Masehi sampai 548 sebelum Masehi. Filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul dan cerita-cerita isapan jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Thales mengatakan bahwa air adalah arche dalam bahasa Yunani yang berarti prinsip atau asas utama alam semesta. Saat itu Thales telah mengenalkan logika induktif. Kemudian setelah Thales ada Aristoteles. Kemudian Aristoteles mengenalkan logika sebagai ilmu yang kemudian disebut dengan logika saintika. Aristoteles mengatakan bahwa Thales menarik kesimpulan bahwa air adalah arche atau alam semesta dengan alasan bahwa air adalah jiwa dari segala sesuatu. Dalam logika Thales, air adalah arche alam semesta yang menurut Aristoteles disimpulkan dari 1. Air adalah jiwa tumbuh-tumbuhan karena tanpa air tumbuhan mati. Kemudian 2. Air adalah jiwa hewan dan jiwa manusia. Yang ketiga adalah air jugalah uap. Yang keempat air juga es. Jadi air adalah jiwa dari segala sesuatu yang berarti air adalah arche alam semesta atau jiwa dari alam semesta. Sejak saat Thales sang filsuf mengenalkan pernyataannya, logika telah mulai dikembangkan. Kaum sofis beserta Plato juga telah merintis dan memberikan saran-saran dalam bidang ini. Pada 370 sebelum Masehi sampai 288 sebelum Masehi, Theophrastus atau dia adalah seorang murid dari Aristoteles yang menjadi pemimpin Lyceum melanjutkan pengembangan tentang logika. Istilah logika sendiri untuk pertama kalinya dikenalkan oleh Zeno dari Citium, yang mana dia adalah merupakan pelopor dari kaum Stoa. Sistematisasi logika pada masa Galenius dan Sextus Empiricus atau dua orang dokter medis yang mengembangkan logika dengan menerapkan metode geometri. Porohius membuat suatu pengantar atau dalam bahasa Yunani disebut eisagog pada kategori E, salah satu buku Aristoteles. Sedangkan Boethius menerjemahkan eisagog Porphyrius atau buku pengantar dari Porphyrius tadi ke dalam bahasa Latin dan menambahkan komentar-komentarnya. Pada abad 9 hingga abad 15, buku-buku Aristoteles seperti The Interpretation Eisagog oleh Porphyrius dari karya Boethius masih digunakan. Nah, pada masa tersebut juga lahirlah logika-logika modern dengan tokoh-tokoh seperti Petrus Hispanus, Roger Bacon, Raimundus Lullus, dan William Ockham. Lalu logika diperkaya dengan hadirnya pelopor-pelopor logika simbolik seperti Gottfried Leibniz, George Boole, John Venn, dan Gottlob Frege. Setelah menjelaskan tentang sejarah logika, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari logika itu sendiri. Secara umum, pengertian logika adalah hasil pertimbangan dari akal pikiran manusia yang diutarakan melalui kata-kata dan dinyatakan dalam bahasa. Pendapat lain mengatakan arti dari logika adalah suatu penalaran yang dilakukan atau dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip validitas yang ketat. Logika adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang kecakapan berpikir secara teratur, lurus dan tepat. Jadi yang dibahas dalam logika itu ya tidak lain hanya masalah penalaran dan akal pikiran manusia. Kemudian melanjut kepada penalaran, macam-macam penalaran dalam logika. Ada penalaran deduktif dan ada penalaran induktif. Perbedaan dari keduanya, kalau deduktif itu argumen yang mendasarkan kesimpulannya itu harus
harus dengan mengikuti premis-premisnya. Sedangkan induktif itu argumen yang mendasarkan kesimpulannya itu kemungkinan mengikuti premis-premisnya, jadi tidak harus. Jadi masih ya ada kemungkinannya, jadi tidak wajib. Kemudian mengenai pengertian dari penalaran induktif sendiri. Penalaran induktif itu adalah suatu proses mencapai kesimpulan umum berdasarkan dari observasi contoh-contoh khusus. Dari khusus ke umum itu. Kalau induktif. Contohnya, hari ini Budi tiba di kampus pukul 8.30. Nah, karena dia berangkat pada pukul 8.30, maka Budi tidak menemukan tempat parkir. Nah, untuk keesokan harinya dia memutuskan untuk tiba di kampus lebih pagi lagi, yakni pukul 7.30, dan ternyata ia mendapatkan tempat parkir di dekat ruang kuliahnya. Nah, kejadian ini berlangsung selama 3 hari. Nah, dari sini kesimpulannya apa yang dapat diambil oleh Budi? Nah, hasil kesimpulan dari contoh di atas tidak berlaku mutlak untuk setiap orang. Artinya kesimpulan hanya berlaku lokal. Kesimpulan bahwa Budi harus tiba pukul 7.30 hanya dipergunakan hanya mungkin untuk lapangan parkir di fakultasnya saja. Tetapi belum tentu berlaku untuk parkir di tempat lain. Kemudian ada pengertian dari penalaran deduktif. Penalaran deduktif sendiri adalah penalaran dari suatu fakta yang umum ke fakta yang khusus. Nah, dengan kata lain, hanya di penalaran deduktif ini mencapai suatu kesimpulan spesifik itu berdasarkan suatu hal yang umum. Ini kebalikan dari penalaran induktif. Misalkan ada seorang bernama Fatimah. Misalkan gini, ada premis pernyataan yang mengatakan bahwa semua santriwati dari asrama Madinatul Quran itu adalah tahfidz Al-Quran. Nah, mereka menghafalkan Al-Quran. Kemudian ternyata Fatimah adalah salah satu dari santri Madinatul Quran, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa Fatimah itu adalah seorang yang menghafal Al-Quran. Itu adalah penjelasan mengenai penalaran-penalaran dalam logika. Sekarang melanjut kepada akal budi. Yang menjadi perbedaan dari manusia dengan makhluk lain adalah akal pikiran yang dimiliki oleh manusia sendiri. Dengan akal, manusia bisa mengenal lingkungannya lebih jauh dan lebih luas. Akal yang dimiliki oleh manusia ini sebagai penunjang untuk menjadi manusia yang sempurna. Akan tetapi, jika manusia tersebut mampu mengarahkan dan menggunakan akalnya secara baik. Jadi, akal manusia itu bisa dikatakan sempurna jika manusia mempergunakan akal tersebut untuk ke arah sesuatu yang lebih baik, arah sesuatu yang baik. Misalkan akalnya digunakan untuk belajar ilmu-ilmu pengetahuan atau mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Kemudian mengenai macam dari akal itu ada etika dan estetika. Etika sendiri, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti adat kebiasaan atau akhlak yang baik. Secara etimologis, etika merupakan ajaran tentang baik buruk, sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Etika berkaitan erat dengan nilai, karena pada dasarnya etika membicarakan tentang permasalahan yang berhubungan dengan predikat nilai susila atau tidak susila, dan baik atau buruk. Nah, kemudian yang kedua ada estetika. Estetika itu dapat diartikan sebagai teori tentang keindahan. Keindahan ini dapat bermakna secara luas, sempit, dan estetik murni. Secara luas, keindahan mengandung ide kebaikan di mana segala sesuatu yang baik adalah indah. Dalam arti luas, keindahan meliputi watak yang indah, hukum yang indah, ilmu yang indah, dan kebajikan yang indah. Sedangkan secara sempit, keindahan hanya terbatas pada ruang lingkup persepsi penglihatan seperti bentuk dan warna. Sedangkan secara estetik murni, keindahan menyangkut pengalaman estetik seseorang yang berhubungan dengan panca indera manusia seperti penglihatan, pendengaran, perabaan, dan perasaan. Kemudian melanjut kepada definisi dalam pengertian logika. Definisi itu adalah suatu usaha untuk menjelaskan atau mengartikan objek ilmu pengetahuan secara jelas. Definisi dalam ilmu pengetahuan logika biasanya berasal dari hasil klasifikasi dan juga analisis suatu objek. Hasil analisis dan klasifikasi akan memberikan suatu kesimpulan yang dikemukakan dalam bentuk definisi.
Nah, definisi dibagi menjadi dua macam, ada definisi primer, ada definisi sekunder. Definisi primer itu berhubungan dengan angka atau ukuran. Jadi, mungkin ini lebih kepada kuantitas, bisa diukur. Sedangkan untuk definisi sekunder itu definisi yang berhubungan dengan rasa atau ungkapan-ungkapan, yang mana di situ menyangkut dengan kualitas, jadi tidak sesuatu yang tidak bisa diukur. Kemudian lanjut kepada pengertian ide dan konsep. Ide adalah sebuah kata yang berasal dari kata Yunani eidos, yang berarti yang orang lihat, atau penampakan, atau bentuk, atau gambar, atau rupa yang dilihat. Kemudian sedangkan konsep sendiri, konsep itu berasal dari kata Latin conciper, yang artinya mencakup, mengandung, mengambil, menyedot, menangkap. Dari kata conciper muncul kata benda conceptus yang berarti tangkapan. Penangkapan ide atau konsep bisa terjadi dengan benar atau tidak benar. Maka aprehensi sederhana juga dapat diragukan atau ditolak apabila ide atau konsep kita tangkap secara tidak sah atau secara tidak benar. Maka hal tersebut akan berakibat pada keputusan yang juga tidak sah dan tidak benar. Kemudian pengertian dari definisi nominal. Definisi nominal atau juga definisi verbal merupakan definisi yang paling sederhana dan memiliki sifat sementara disebabkan karena hanya memberikan penjelasan etimologis atau juga memberikan sinonim kepada istilah yang hendak akan dijelaskan. Jadi definisi nominal di sini tidak menjelaskan pengertian sesuatu itu secara hakiki, tapi hanya menjelaskan secara etimologis saja dan menjelaskan sinonimnya saja. Kemudian ada definisi real. Definisi ini dianggap searti dengan definisi analitis atau juga definisi eksplikatif. Definisi real dibagi menjadi definisi esensial dan definisi deskriptif. Kalau definisi real ini berlawanan dengan definisi nominal. Definisi real ini lebih menjelaskan tentang maknanya secara hakiki. Kalau definisi pembagiannya kan ada definisi esensial dan definisi deskriptif. Contoh yang definisi esensial. Definisi esensial ini definisi yang benar-benar sanggup memberikan pengertian yang hakiki mengenai sesuatu yang hendak dijelaskan. Misalkan manusia ialah hewan berakal budi yang terdiri atas tubuh serta jiwa. Jadi di situ dijelaskan secara detail mengenai pengertian dari manusia. Kemudian kalau definisi deskriptif itu lebih menjelaskan kepada ciri-cirinya. Jadi untuk menjelaskan kepada definisinya harus disebutkan ciri-cirinya. Yang terakhir ada definisi kausal atau sebab akibat. Ialah definisi yang menjelaskan sebab akibat dari sesuatu yang menjadi definendum. Misalkan pena. Pengertian dari pena ialah alat yang dibuat manusia untuk menulis. Jadi lebih dijelaskan kepada sebab akibatnya. Sekian penjelasan materi tentang mata kuliah logika dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.